Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang buku ini, yaitu buku yang berjudul Andalusia, Sejarah Lengkap dari Awal Penaklukan Muslim hingga Jatuhnya Granada pada tahun 92 sampai 897 Hijriah atau 711 sampai 1492 Masehi. Di mana presentasinya, lihat video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadil Abdul Qadir Jailani. Saya Yohani Mulyardama. Di sini kami mau mempresentasikan bab 1 dan bab 2 tentang Andalusia. Yang pertama bab 1, penaklukan Andalusia. Andalusia ini dikenal sekarang itu sebutannya dengan Spanyol. Awal mulanya para rakyat Andalusia meminta bantuan kepada tokoh muslim yang bernama Musa bin Nusair yang merupakan gubernur dari Afrika Utara karena kekejaman dari Raja Rodrik yang membuat para masyarakat di Andalusia ini meminta bantuan kepada gubernur Afrika Utara tersebut. Tapi Musa bin Nusair ini tidak mau begitu saja membantu, tapi dia meneliti terlebih dahulu karena takut ada adu domba antara dua wilayah pemerintahan. Maka dikirimkan oleh jenderal karismatik yang bernama Tariq bin Ziyad dengan 7.000 pasukannya dari kalangan Muslim Berber. Setelah itu diberangkatkan pula bantuan 5.000 personel yang dipimpin oleh Tariq bin Malik. Itu kumpul pasukan Muslim berada di pinggiran Spanyol, tepatnya di Gunung Batu yang dikenal dengan nama Jabal Tariq. Setelah mengumpulkan pasukan, dia menyiapkan pasukan itu dan terjadi pertempuran antara dua kaum, yaitu kaum muslim dan pasukan Visigot yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Sebelumnya kaum muslimin ini berperang selama 3 hari dengan pasukan Romawi yang dipimpin oleh Dutmir yang ditunjukkan oleh Rodrigus, Raja Romawi tersebut. Dutmir mengirimkan surat kepada Rodrigus karena ada pasukan muslimin yang datang ke wilayahnya. Kemudian Raja Romawi tersebut menyiapkan pasukan besar untuk menghadapi kaum muslimin ini. Setelah mendapat informasi tersebut, Tariq bin Ziyad ini mengirimkan pasukan yang lebih banyak daripada pasukan muslim. Musa bin Nusair mendatangkan 5.000 personel yang dipimpin oleh Tariq bin Malik tadi. Sekarang pasukan muslim menjadi 12.000. Pasukan Rodrigus membawa sekitar 100.000 pasukan. Tetapi riwayat lain menyatakan ada 40.000 personel untuk mengalahkan kaum muslimin. Pasukan Visigot sangat yakin untuk memenangkan pertempuran ini karena memang dari jumlah pasukannya mereka lebih banyak dibandingkan kaum muslimin. Pertempuran terjadi selama 8 hari, sangat dahsyat, tepatnya pada hari Ahad 28 Ramadan 92 Hijriah di Sidonia, yang kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin dengan terbunuhnya Raja Romawi yaitu Rodrigus. Pasukan muslim syuhada atau mati syahid sekitar 3.000 personel dan kemudian melanjutkan penaklukan ke wilayah semenanjung Iberia. Tariq sangat termotivasi pasukannya dengan pidato di atas Jabal Tariq. Dia berkata, "Wahai manusia, kemana kalian akan melarikan diri dunia?" Yang kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin dengan terbunuhnya Raja Romawi yaitu Rodrigus. Pasukan muslim syuhada atau mati syahid sekitar 3.000 personel dan kemudian melanjutkan penaklukan ke wilayah semenanjung Iberia. Tariq sangat termotivasi pasukannya dengan pidato di atas Jabal Tariq. Dia berkata, "Wahai manusia, kemana kalian akan melarikan diri? Di belakang ada lautan, di depan ada musuh. Demi Allah, salah satunya yang kalian miliki hanyalah ketulusan dan kesabaran." Secara singkat, Abdurrahman bin Nusair ini, ia merupakan gubernur Afrika Utara. Dia ikut serta memimpin penaklukan Andalusia bersama Tariq. Sidonia merupakan tempat awal perjalanan untuk menaklukkan Andalusia. Setelah itu, penaklukan Sevilla merupakan kota di Andalusia yang paling besar. Selanjutnya dia melanjutkan di kota Merida dan di tengah perjalanan mereka berhasil menaklukkan kota Lavan sebelum melakukan di kota Merida. Beberapa sumber mengatakan Musa menaklukkan Laba dan Beja, tetapi beberapa sumber juga menyatakan menaklukkan Mega dan Beja adalah Abdul Aziz bin Musa. Artinya terjadi pada invasi Musa yang dipimpin oleh Abdul Aziz. Oke, sekian dari presentasi dari bab 1 tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan bab 2 oleh Yohandi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari buku Andalusia yaitu bab 2 yang berjudul Periode Para Ulat atau Wali atau Gubernur.
pada awal pemerintahan Islam di Andalusia, setelah Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair berhasil menaklukkan Andalusia, wilayah ini menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyah. Pada awalnya, wilayah Andalusia ini bukanlah sebagai kekuasaan pusat Islam di Eropa, melainkan melalui masa transisi, yaitu Andalusia diperintah oleh para gubernur atau ulat yang diangkat langsung oleh para khalifah di Damaskus. Setiap gubernur menghadapi tantangan yang berbeda, mulai politik dan pandangan-pandangan buruk dari masyarakat lokal di Andalusia. Untuk mengelola wilayah seluruh Andalusia dengan kondisi sosial budaya yang beragam, para gubernur harus menyusun sistem pemerintahan yang efisien. Sistem pemerintahan itu awalnya bercorak militer, yang dimana gubernur adalah komandan sekaligus administrator. Andalusia dibagi menjadi beberapa wilayah kecil yang masing-masing dipimpin oleh pejabat lokal. Sistem perpajakan, keamanan, peradilan, serta pendidikan mulai diterapkan sesuai syariat Islam, namun dengan penyesuaian terhadap kondisi lokal di Andalusia tersebut. Namun, agar pemerintahan itu bisa berjalan stabil, rakyat juga harus merasakan keadilan dan ketenangan. Nah, disinilah penyebaran Islam mulai memainkan peran penting. Penyebaran Islam sendiri tidak dilakukan melalui paksaan, melainkan melalui interaksi ekonomi, sosial, politik, serta budaya. Hal inilah yang menyebabkan banyak bangsa Spanyol yang masuk ke agama Islam, tidak seperti pada pemerintahan kerajaan Visigoth yang dipimpin oleh Rodrigo dulu, yang dimana di masa itu banyak terjadi penindasan terhadap masyarakat lokal. Islam, pada saat itulah Islam membentuk identitas masyarakat. Bahasa Arab mulai digunakan dalam hukum, perdagangan, serta pendidikan. Lalu muncul generasi lokal muslim yang lahir dari keluarga Visigoth yang telah masuk Islam. Proses masuknya Islam sendiri di bangsa Spanyol menjadi fondasi yang penting. Tetapi semua ini tidak terlepas dari perjuangan awal umat muslim yang dimulai jauh sebelum penaklukan di Andalusia, yaitu di wilayah Al-Maghrib atau Afrika Utara. Para komandan seperti Musa bin Nusair merupakan pemimpin pasukan di wilayah Afrika Utara itu, termasuk kaum Berber yang memainkan peran yang sangat penting dalam penaklukan Andalusia. Afrika Utara menjadi tempat pengujian strategi dakwah dan ekspansi wilayah. Dari wilayah Afrika Utara tidak hanya pasukan yang dikirim, tetapi juga para tabi'in menjadi fondasi yang penting. Tetapi semua ini tidak terlepas dari perjuangan awal umat muslim yang dimulai jauh sebelum penaklukan di Andalusia, yaitu di wilayah Al-Maghrib atau Afrika Utara. Para komandan seperti Musa bin Nusair merupakan pemimpin pasukan di wilayah Afrika Utara itu, termasuk kaum Berber yang memainkan peran yang sangat penting dalam penaklukan Andalusia. Afrika Utara menjadi tempat pengujian strategi dakwah dan ekspansi wilayah. Dari wilayah Afrika Utara tidak hanya pasukan yang dikirim, tetapi juga para tabi'in, murid para sahabat Nabi yang membawa ilmu dan keteladanan baru di Andalusia. Para tabi'in seperti Ibnu Abi Zainab dan yang lainnya memperkenalkan ajaran agama Islam yang sangat baru di tanah Andalusia tersebut. Mereka mendirikan masjid, majelis ilmu, dan menjadi penghubung antara otoritas agama dan pemerintahan di Andalusia. Kontribusi mereka menjadikan Islam bukan hanya kekuasaan, tetapi juga peradaban. Hasilnya Islam mulai mengakar sebagai jalan hidup masyarakat Andalusia, bukan hanya sekedar sistem kekuasaan. Islam sendiri bertahan di Andalusia bukan karena kekuatan militer, tetapi karena akarnya telah tertanam di masyarakat. Contohnya adalah tokoh-tokoh lokal yang mulai menjadi bagian dari agama Islam, yaitu adalah keluarganya Ibnu Al-Qudiyah, di mana Ibnu Al-Qudiyah ini merupakan keturunan bangsawan Visigoth yang merupakan sejarawan penting. Hal ini menunjukkan bagaimana Islamisasi ini bukan permusuhan identitas lokal, melainkan integrasi atau penggabungan dari budaya-budaya lokal yang sebelumnya ada di Andalusia dan ajaran Islam yang baru. Keluarga dari Ibnu Al-Qudiyah ini menjadi bukti bahwa elit lama bisa menjadi bagian dari tatanan baru tanpa kehilangan perannya di masyarakat.
Proses ini yang menjelaskan bagaimana dan mengapa begitu banyak bangsa Spanyol yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dengan masyarakat yang mulai bersatu, ekspansi wilayah pun mulai dilanjutkan ke arah utara, yaitu ke arah Perancis, yang dimana pada saat itu adalah dipimpin oleh kerajaan Franka. Ekspedisi yang bertujuan untuk ekspansi wilayah dilakukan oleh kaum muslim yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi, yang dimana pasukan mereka berhasil menaklukkan kota-kota kecil di kerajaan Franka seperti Narbonne dan Toulouse. Namun pada saat perjalanan ke kota Tours 732 Masehi, pasukan Abdurrahman Al-Ghafiqi dicegat oleh pasukan kerajaan Franka yang dipimpin oleh Charles Martel. Disitulah terjadi peperangan yang disebut pertempuran Balat Syuhada. Disebut Medan Syuhada karena banyaknya pejuang muslim yang gugur. Hal inilah yang menandai titik akhir ekspansi wilayah Islam di Eropa, sehingga kaum muslim pun kembali fokus terhadap pertahanan dan stabilitas di Andalusia saja. Setelah pertempuran tersebut, setelah perjuangan Abdurrahman Al-Ghafiqi gagal di kerajaan Franka, kaum muslim kembali fokus terhadap stabilitas dan itu nanti dikat aja ya. Adrian. Adapun daftar nama para wali atau para ulat atau para gubernur yang memimpin selama masa penaklukan hingga berdirinya kekuasaan Umayyah di Andalusia, diantaranya adalah Abdul Aziz bin Musa, Al-Ghur bin Abdurrahman, Anbasah bin Suhaim, Abdurrahman Al-Ghafiqi, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Muzaki. Dan saya Muhammad Pandi. Sini kami akan menjelaskan ringkasan dari bab 3 mengenai periode keamiran pada buku Andalusia. Setelah runtuhnya kekhalifahan Umayyah di Damaskus pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh revolusi Abbasiyah, hampir seluruh anggota keluarga Bani Umayyah dibunuh. Namun, seorang bangsawan muda Umayyah, Abdul Ar-Rahman bin Muawiyah, berhasil lolos dari pembantaian dan melarikan diri ke barat melalui Afrika Utara hingga akhirnya tiba di Al-Andalus. Pada saat itu, Al-Andalus merupakan bekas provinsi kekhalifahan Umayyah yang sedang mengalami ketidakstabilan dan persaingan antara suku-suku Arab dan Berber. Dengan memanfaatkan situasi ini, Abdul Ar-Rahman berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan Emirat Umayyah independen di Cordoba pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi. Ini menandai dimulainya periode Al-Imarah, yaitu masa pemerintahan oleh para Amir Umayyah yang tidak mengklaim gelar khalifah, namun pemerintah secara independen dan kekuasaan Abbasiyah. Selama periode ini kekuasaan Umayyah di Al-Andalus berstatus keamiran atau emirat. Artinya pemerintahan berada di tangan seorang amir yang berdaulat tetapi belum menyandang gelar khalifah. Pemerintahan bersifat monarki absolut diwariskan secara turun-menurun ke dalam keluarga Umayyah. Cordoba menjadi pusat administratif dan politik. Pemerintah mengelola wilayah melalui sistem wali atau gubernur di berbagai kota dan daerah. Namun kekuasaan pusat sering kali ditantang oleh kelompok lokal yang ingin mandiri. Oke, sekian dari penjelasan kami bab 3 di buku Andalusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Fadil dari kelas FP22. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari FP22. Kami akan menjelaskan Andalusia bab 4.
masjid pada masa kekhalifahan di Andalusia yang diproklamasikan oleh Abdurrahman An-Nasir pada 316 Hijriah atau 929 Masehi. Wilayah ini mencapai puncak kejayaan baik secara politik, militer maupun pembangunan. Abdurrahman An-Nasir menyelamatkan gelar Amirul Mukminin An-Nasir Lidinillah dan membangun kota Megah Madinah Az-Zahra pada 325 Hijriah atau 936 Masehi. Di masa ini Andalusia dikenal sebagai wilayah dengan pertahanan kuat, kemajuan ilmu pengetahuan terutama di Cordoba, serta stabilitas sosial yang tinggi. Muhammad bin Abi Amir bergelar Al-Habib Al-Mansur dikenal sebagai jenderal besar yang memperkuat militer Andalusia. Andalusia juga aktif dalam ekspansi militer, seperti penaklukan Aljazair Asy-Syarqiyah pada masa Amir Abdullah dan menghadapi serangan dari bangsa Norman atau Al-Majus yang datang bertubi-tubi antara tahun 361 Hijriah hingga 456 Hijriah, namun berhasil dipukul oleh bangsa Andalusia. Kerajaan kecil Jabal Atila juga berdiri di wilayah Eropa Tenggara pada 277 hingga 365 Hijriah oleh pelaut Andalusia. Dalam politik luar negeri, hubungan Andalusia dengan dunia Islam berjalan biasa saja. Namun, hubungan dengan dunia non-Islam sangat baik, termasuk kerjasama dengan Franka, Jerman, Bizantium, dan kerajaan Eropa lainnya. Meskipun tantangan dari luar sering terjadi, kekhalifahan Andalusia tetap kokoh dan maju. Demikian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Putra Dinata. Di sini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu At-Tawaif, periode kelompok-kelompok kecil. Setelah kekhalifahan runtuh, Andalusia mengalami ketidakstabilan. Kondisi ini ditegaskan dengan berdirinya beberapa negara di Andalusia yang dikenal dengan dual At-Tawaif, negara-negara kecil, kerajaan, atau keamiran. Istilah ini menunjukkan dengan jelas kondisi Andalusia yang terbagi menjadi beberapa kerajaan dengan perbedaan tingkat kekuatan, kepentingan, luas wilayah, dan peranan di Andalusia. Sebagian pemimpin kerajaan ini mengincar kekuasaan pemimpin lainnya. Kerajaan Spanyol Nasrani pun mengincar mereka semua, tidak pandang bulu, baik yang bekerjasama baik dengan maupun tidak. Itulah kebiasaan buruk kerajaan Spanyol di Nasrani. Sikap mereka berbeda dengan sebelumnya. Ketika Andalusia berada di dalam posisi kuat, tetapi bagaimana sikap mereka sekarang pada periode At-Tawaif ketika Andalusia lemah dan mereka bertambah kuat? Pada abad ke-4 10 Masehi, kerajaan Leon adalah kerajaan yang kuat. Namun, yang kita lihat pada saat ini, kerajaan yang terkuat adalah kerajaan Navarra. Kerajaan Navarra dipimpin oleh Raja Navarra Garcia Sanchez II, putra dari Garcia Sanchez II dijuluki Arbaka, kemudian tahtanya digantikan oleh putranya Sanchez Garces III. Dia menikah dengan Elvira, saudari Garcia, pemimpin Kastil. Garcia Sanchez dibunuh pada kerajaan Leon pada abad 420 Hijriah. Ketika itu, Sanchez Garces III mewarisi kerajaan Kastil dan menunjuknya putranya Fernando I untuk menduduki tahta dan memberinya gelar raja. Fernando I berkuasa atas kerajaan Kastil dan kerajaan Leon. Pada periode ini, dia berusaha keras menyerang wilayah Andalusia. Tahun 449 Hijriah, 1057 Masehi. Dia berhasil menguasai beberapa wilayah di ujung sebelah barat laut. Dia juga mengepung Madinah Bazu di selatan sebagai Douro. Warga muslim kota itu bertahan dan melawan dengan keras. Pasukan pemanah berjuang begitu memukau, seperti yang dilakukan pasukan pemanah 30 tahun silam ketika Alvaro V, Raja Leon, mengepung kota itu dan akhirnya seorang prajurit pemanah muslim berhasil membunuhnya. Namun, kali ini Fernando I telah mempersiapkannya dengan matang. Fernando I berhasil menyerang kota itu dengan sangat keras sehingga membunuh dan menawan warganya. Di antara tawaran itu, ada prajurit pemanah berbakat yang 10 tahun lalu mengenai Alfonso V. Dia kemudian memerintahkan untuk mencungkil kedua matanya, memotong kedua tangan dan kakinya, serta menyiksanya sampai wafat. Dia juga menduduki beberapa wilayah lain dari kerajaan Batalius
Badajos yang tunduk pada Bani Al-Fatas. Pada 454 Hijriah atau 1602 Masehi, Fernando I membuat kerusakan di kawasan utara Kerajaan Toledo yang dipimpin oleh Bani Zu An-Nun dan beberapa wilayah di Sevilla, tempat Bani Abbad. Pada 456 Hijriah atau 1064 Masehi, Fernando I berhasil menguasai kota Columbira. Kemudian pada tahun berikutnya 458 Hijriah atau 1065 Masehi, Fernando I Kerajaan Kastil dan Leon tutup usia. Sekian dari bab 3 yaitu At-Tawif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian di Distra. Saya Rayhan Supriwianto. Jadi kami di sini akan menjelaskan bab 6 yaitu periode Al-Murabitin. Jadi setelah runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia, wilayah tersebut terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Tawaif. Para penguasanya lemah, sering saling berperang dan bahkan menjalin aliansi dengan kerajaan Kristen di utara seperti Castile dan Leon. Mereka rela membayar upeti jizyah demi mempertahankan kekuasaan masing-masing. Kondisi ini membuat umat Islam di Andalusia berada dalam keadaan terancam baik secara politik maupun militer. Karena tekanan dari musuh Kristen semakin kuat, melihat keadaan tersebut, para ulama dan pemimpin umat Islam meminta bantuan kepada dinasti Al-Murabitin yang berkuasa di Afrika Utara. Pemimpin mereka, Yusuf bin Tashfin, datang ke Andalusia pada tahun 1086 Masehi memenangkan pertempuran Zolako melawan Alfonso VI dari Kastil. Setelah itu ia kembali ke Afrika, namun situasi Andalusia kembali kacau. Maka pada tahun 1092 Masehi atau 484 Hijriah, Yusuf kembali dan mengambil langkah tegas. Ia mengakhiri kekuasaan para raja Tawaif dan menyatukan Andalusia di bawah pemerintahan Al-Murabitin. Kehadiran Al-Murabbitin membawa angin segar bagi kaum muslimin. Mereka berhasil menyatukan wilayah-wilayah yang tercerai-berai, menegakkan syariat Islam dan memperkuat kehidupan sosial serta keagamaan. Stabilitas kembali terwujud dan ancaman dari kerajaan Kristen dapat ditahan sementara waktu. Masa ini dikenal sebagai kebangkitan pertama Islam di Andalusia setelah periode kemunduran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 7 yaitu Daulah Al-Muwahhidun. Nah, Daulah Al-Muwahhidun lahir sebagai respon atas kemunduran Daulah Murabitun di Al-Maghrib dan Andalusia. Saat itu, Murabitun mengalami kelemahan dari dalam dan luar. Sementara kerajaan-kerajaan Kristen di utara Spanyol semakin agresif menyerang. Umat Islam pun mengalami kemunduran spiritual di mana para ulama lebih banyak sibuk berdebat tentang fikih mazhab tanpa menunjukkan semangat keislaman yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kondisi itu muncul Abu Abdul Muhammad bin Turman, seorang ulama yang berasal dari Maroko Selatan yang menyerukan permurnian akidah tauhid, lalu menolak bid'ah dan mengoreksi penyimpangan umat. Gerakannya kemudian dikenal dengan sebutan Al-Muwahhidun. Setelah itu, Ibnu Turman wafat. Kepemimpinan Al-Muwahhidun dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Abdul Mu'min bin Ali. Di bawahnya, gerakan ini berkembang pesat menjadi kekuatan politik dan militer, berhasil menggulingkan Daulah Murabitun serta merebut Marrakesh pada 540 Hijriah. Ekspansi kemudian dilanjutkan ke Andalusia yang saat itu terdesak oleh serangan Kristen. Pasukan Al-Muwahhidun berhasil menumpas sisa-sisa Murabitun di Andalusia dan menguatkan kembali posisi umat Islam di wilayah tersebut. Selain bergerak di bidang militer, mereka juga aktif dalam dakwah permunian ajaran Islam dan perbaikan moral masyarakat. Di masa kepemimpinan Abdul Mu'min dan penerusnya, Abu Yakub Yusuf serta Abu Yusuf Yakub
Al-Mansur, Daulah Al-Muwahhidun menghadapi berbagai pertempuran melawan kerajaan-kerajaan seperti Portugal, Leon, dan Kastil. Mereka berhasil merebut kembali beberapa wilayah dan mempertahankan Andalusia dari serangan gabungan Kristen dan pasukan salib. Pada masa puncaknya, Al-Muwahhidun tidak hanya menjadi kekuatan militer, tapi juga menjadi pelopor peradaban Islam di Barat. Meski kekuatan mereka mulai melemah di awal abad ke-13, peran Al-Muwahhidun tetap dikenang sebagai penjaga terakhir kejayaan Islam di Andalusia sebelum kejatuhan Granada. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di bab 7 ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Eki Putra dari FP 2.1. Perkenalkan, saya Adriansa dari FP 2.1. Di sini kami akan menjelaskan Andalusia bab 8. Berdirinya Kerajaan Granada. Kerajaan Granada didirikan pada tahun 1238 Masehi oleh Muhammad bin Al-Ahmar, pendiri dinasti Bani Nasr. Pendirian kerajaan ini merupakan respon terhadap kekacauan politik dan militer yang melanda wilayah Muslim di Andalusia setelah keruntuhan kekuasaan dinasti Muwahhidun. Latar belakang berdirinya, yang pertama, keruntuhan dinasti Muwahhidun. Dinasti ini mengalami kekalahan besar dari pasukan Kristen dalam pertempuran Las Navas de Tolosa 1212. Setelah kekalahan tersebut, kekuasaan Muslim di Andalusia terpecah-pecah dan banyak wilayah jatuh ke tangan Kristen. Yang kedua, kekosongan kekuasaan. Di tengah kekacauan, muncul tokoh Muhammad bin Yusuf bin Nasr yang berasal dari daerah Jaen. Ia berhasil menguasai Granada dan beberapa wilayah sekitarnya, lalu memproklamirkan dirinya sebagai penguasa Granada pada tahun 1238. Langkah-langkah politik Muhammad bin Al-Ahmar, ia bersikap realistis, mengakui kekuasaan Raja Ferdinand III dari Kastilia demi mempertahankan wilayahnya. Dengan strategi ini, Granada mampu bertahan sebagai kerajaan Muslim terakhir di semenanjung Iberia. Ibnu Al-Ahmar memperkuat Granada dengan membangun sistem pertahanan, infrastruktur, serta proyek besar seperti Istana Alhambra. Ciri awal kerajaan Granada, kerajaan ini menjadi tempat berlindung bagi banyak umat Islam yang terusir dari wilayah-wilayah lain di Andalusia. Masyarakat terdiri dari Muslim, Yahudi, dan Kristen, walaupun berada dalam tekanan politik dari kerajaan-kerajaan Kristen. Kondisi sebelum berdirinya Kerajaan Granada. Sebelum berdirinya Kerajaan Granada pada abad ke-13, wilayah Andalusia atau Spanyol bagian selatan saat ini mengalami berbagai kondisi yang penuh gejolak, terutama dalam aspek politik, militer, dan sosial. Berikut adalah beberapa tentang kondisi saat itu. 1. Kemunduran kekuasaan Muslim di Andalusia. Kekuasaan Islam di semenanjung Iberia, Andalusia, mulai melemah sejak runtuhnya dinasti Umayyah di Cordoba pada abad ke-11. Setelah runtuhnya kekhalifahan tersebut, muncullah berbagai negara kecil yang disebut taifah atau kerajaan-kerajaan kecil yang sering saling bertikai. 2. Serangan dari kekuasaan Kristen. Kerajaan-kerajaan Kristen di utara seperti Kastilia, Aragon, dan Leon mulai melancarkan reconquista atau penaklukan kembali terhadap wilayah-wilayah Muslim. Kemenangan Kristen dalam pertempuran Las Navas di Tolosa 1212 sangat menentukan karena mempercepat kemunduran kekuatan Muslim. 3. Kehancuran dinasti Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun yang sebelumnya memerintahkan wilayah Andalusia dan Afrika Utara mengalami kekalahan demi kekalahan. Kekalahan dari pasukan Kristen menyebabkan wilayah Andalusia menjadi semakin tidak stabil dan rentan. 4. Kekacauan politik dan sosial. Pemerintahan di wilayah Muslim menjadi tidak solid, lemah, dan sering terjadi perebutan kekuasaan. Masyarakat mengalami ketidakpastian, sementara kelompok elit politik tidak lagi mampu melindungi rakyat.
Munculnya tokoh baru. Dalam kekacauan tersebut muncul tokoh bernama Muhammad bin Al-Ahmar dari suku Nars yang akhirnya berhasil mendirikan kerajaan Granada pada tahun 1238. Ia menjalani hubungan diplomatik dan politik yang cerdik termasuk dalam kerajaan Kristen untuk menjaga kelangsungan kerajaan. Berikut penjelasan bab 8 dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.